Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau menjelaskan yang bab 6 tentang protista. Iya, tapi sebelumnya saya mau coba mundur terlebih dahulu. Ada beberapa yang saya ralat sedikit ya, tadi kecepatan keburu-buru pas ngejelasin ya. Oke, jadi saya mau ulang yang tentang proteobakteria. Proteobakteria itu dibagi menjadi 3. Ya, ada yang disebut bakteri ungu, kemudian ada yang kedua itu disebut Probacteria chemoautrotroph. Ini P ya. Proteobacteria ini maaf pakai mouse, autotroph. Nah, gini, ini yang pertama, ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, Proteobacteria juga. Proteobacteria nih ya. Nah, ini yang chemo heterotroph. Nah, ini ya. Nah, yang kedua, chemoautotrof, maaf ya tadi ada ralat sedikit. Dia bersifat autotrof. Ya, yang Proteobacteria chemoheterotroph, dia bersifat heterotroph. Maaf ini tulisannya. Nah, yang autotrof, yang bersifat autotrof itu artinya dia organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Ya, autotrof itu artinya bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, sedangkan heterotroph itu adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan dia membutuhkan dari organisme lain. Seperti itu. Jadi yang chemoheterotroph ini dia membutuhkan organisme lain untuk dapat makan gitu ya, pokoknya seperti itu. Nah, yang autotroph, yang chemoautotrof itu dia tidak membutuhkan organisme lain untuk membuat makanannya sendiri. Jadi dia dapat membuat makanannya sendiri seperti itu. Nah, kalau yang heterotroph dia membutuhkan dari organisme lain. Itu ya ralatnya. Oke, next kita lanjut ke bab 6. Nah, ini yang bab 6 tentang protista. Oke, saya akan jelaskan tentang protista. Kan di kisi-kisi protista itu kan ada tentang ciri-ciri protista, kemudian kelompok besar kingdom protista, selanjutnya peranan protista itu ada apa saja. Nah, oke, saya akan coba jelaskan ya. Nah, protista, ciri-ciri protista. Ya, yang pertama, dia bersifat eukariotik. Ya. Nah, eukariotik sendiri ini artinya sel yang memiliki inti serta memiliki organel lainnya selain inti sel atau nukleus. Dia artinya memiliki inti sel, itu eukariotik. Ya, disebut eukariotik atau tadi itu pengertian dari eukariotik. Ya, eukariotik adalah sel yang memiliki inti serta memiliki organel lainnya selain inti sel atau nukleus. Oke, itu ciri-ciri yang pertama dari protista. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah dia bersifat uniseluler dan juga
multiseluler koloni. Multiseluler koloni. Uniseluler itu artinya dia bersel satu, multiseluler itu dia bersel banyak. Jadi protista ada yang bersel satu, ada juga yang bersel banyak, ya. Karena ada bagian-bagiannya lain, ada bagiannya lagi di protista itu sendiri, ya. Oke, yang jelas dia sifatnya eukariotik. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang ketiga itu umumnya bersifat aerob. Umumnya dia bersifat aerob, ya. Aerob ini sendiri adalah organisme yang melakukan metabolisme dengan bantuan oksigen. Jadi dia membutuhkan oksigen. Nah, itu ciri-ciri dari protista. Yang pertama eukariotik, kemudian yang kedua uniseluler dan multiseluler koloni, kemudian yang ketiga aerob. Aerob ini sendiri artinya organisme yang melakukan metabolisme dengan bantuan oksigen. Oke, nah selanjutnya di kisi itu kan ada tentang kelompok besar eh, Kingdom Protista. Nah, Protista itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Ya, yang pertama ada protista mirip jamur, yang kedua ada protista mirip tumbuhan, yang ketiga ada protista mirip hewan. Kita ke bagian yang pertama terlebih dahulu. Protista mirip jamur. Ya, protista mirip jamur itu terbagi menjadi 3 filum. Ada Myxomycota, kemudian ada Omycota, selanjutnya ada Acrasiomycota. Nah, kalau kamu mau tahu penjelasannya itu ada di PDF saya yang sudah saya berikan yang modul. Nanti silakan kalian lihat lebih detailnya. Itu penjelasannya banyak sekali. Nanti kalian lihat ya. Nah, saya akan jelaskan ciri-cirinya aja di sini. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari protista mirip jamur, dia bersifat heterotrof. Tadi apa? Yo, heterotrof. Heterotrof, jangan lupa ya, dia mendapatkan makanan dari organisme lain. Ya, dia mendapatkan makanan dari organisme yang lain. Itu pengertian dari heterotrof. Kemudian, ciri-ciri dari protista mirip jamur, dia adalah saprofit. Nih, saprofit. Saprofit ini sendiri adalah organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Jadi dia dapat makanannya dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Ya, itu ciri-ciri dari protista mirip jamur. Selanjutnya yang terakhir, ciri-cirinya dia menghasilkan spora. Ya, jamur tuh ada sporanya yang bagian atasnya kayak kepala. Ada yang kalau kamu lihat jamur yang bagian kepalanya ada bulat, nah itu disebut dengan spora. Mau jamurnya kecil mau besar itu sama istilahnya disebut dengan spora. Ya yang bagian atasnya tuh ya selain batang. Oke, lanjut. Selanjutnya ke protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga. Ada yang nyebutnya juga alga ya. Nah, dibagi menjadi 7 filum. Ada Euglenophyta, ada Chlorophyta, ada Christophyta, ada Pyrrhophyta, ada Phaeophyta, kemudian ada Rhodophyta, selanjutnya yang terakhir ada Charophyta. Nah, kalau mau lebih detailnya, kalian juga yang ini silahkan lihat di PDF yang sudah saya berikan. Itu ada ya lengkap sekali. Nah, kemudian yang saya kasih di Google Classroom ya. Nah, kemudian dari protista mirip tumbuhan, saya juga akan jelaskan ciri-cirinya. Nah, kalau yang tadi protista mirip jamur, ciri-cirinya dia heterotrof atau dia organisme yang membutuhkan makanan dari organisme yang lain ya atau cara mendapatkan makanannya itu melalui organisme lain. Nah, sedangkan yang protista mirip tumbuhan itu ciri-cirinya adalah autotrof. Nah, autotrof ini sendiri adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi dia dapat membuat makanannya secara sendiri. Ya, sendiri.
ini N nih, aduh. Ya, jadi autotrof adalah, saya ulangi, organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Oke, selanjutnya dia berklorofil. Ya, klorofil ini adalah zat hijau daun atau pigmen yang dimiliki, dia berperan untuk proses fotosintesis. Ya, jadi yang warna hijau di daun itu dia berfungsi untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini sendiri adalah sebagai bantuan untuk mendapatkan makanan ya. Itu fotosintesis, proses fotosintesis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protista yang mirip hewan. Dia terbagi menjadi, oh ini maaf, ini 4 maksudnya nih. Ini ada 4 kan ya, 1, 2, 3, 4. Ini salah nih. Ini ada 4 filum ya. Protista mirip hewan ada 4 filum. Yang pertama Rhizopoda, kemudian ada Flagellata, selanjutnya ada Ciliata, dan selanjutnya ada Sporozoa. Ya, ini kalau mau lebih lengkapnya juga ada di PDF saya di modul yang udah saya berikan di Google Classroom. Nanti kamu silakan lihat, oke? Nah, sekarang saya akan jelaskan ciri-cirinya. Protista mirip hewan, ciri-cirinya itu ada holozoik atau sporozoik atau saprofitik. Nah, ciri-ciri yang lainnya yang kedua itu adalah protista mirip hewan, dia sebagian besar memiliki alat gerak. Oke, saya akan coba jelaskan yang holozoik terlebih dahulu ya. Nah, holozoik ini sendiri itu pengertiannya adalah yaitu memakan organisme hidup yang lain ya. Jadi pengertiannya adalah holozoik yaitu memakan organisme hidup lainnya. Nah, sedangkan yang sporozoik yaitu memakan organisme yang telah mati. Ini yang sporozoik. Selanjutnya yang saprofitik, yang ini saprofitik, yaitu memakan atau menyerap zat-zat terlarut di sekitar tubuhnya melalui permukaan tubuh. Saya ulangi, holozoik, silakan dicatat baik-baik. Holozoik yaitu memakan organisme hidup lainnya. Ya, jadi organisme yang masih hidup yang lain ya yang dimakan itu disebut holozoik. Kemudian saprozoik yaitu memakan organisme yang telah mati. Ya, jadi makan organismenya yang sudah mati kalau holozoik yang masih hidup. Nah, sedangkan yang saprofitik yaitu memakan atau menyerap zat-zat terlarut di sekitar tubuhnya melalui permukaan tubuh. Jadi dia dapat makanannya hanya di sekitar tubuhnya aja. Gitu. Ya, itu pengertian dari holozoik, sporozoik, dan saprofitik. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir di kisi-kisi itu kan ada peranan tentang protista. Oke, saya coba jelaskan. Peranan protista itu ada di PDF juga. Saya coba bacakan satu-satu ya. Peranan protista, ada peranan yang menguntungkan nih, ada juga peranan yang merugikan. Yang menguntungkan ada spesies protista, peranannya sebagai detritivor alami. Kemudian ada alga atau ganggang, itu fitoplankton di air dan penyusun karang. Nah, kemudian ada spesies Euglena viridis, Paramecium sp, ada Giardia lamblia, dia untuk parameter pencemaran. Nah, selanjutnya ada Rhidophyta, itu penghasil karagenan untuk es krim dan agar-agar. Nah, selanjutnya ada penghasil alginat untuk pengemulsi es krim, obat-obatan, kosmetik, dan cat. Ini bisa dimanfaatkan untuk pengemulsi es krim, obat-obatan, dan cat. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya, kamu silakan baca ya. Nah, selanjutnya saya coba bacakan sebagian yang peranan merugikan protista dalam kehidupan. Nah, yang merugikannya itu ada spesies dari Pyrophyta. Dia menyebabkan kematian ikan akibat red tide ya. Kematian ikan akibat red tide. Ini penyakit ya. Nah, kemudian ada Entamuba
Entamoeba, ada Entamoeba dysentriae, kemudian ada Entamoeba gingivitis, ada Entamoeba coli. Nah, yang dua ini menyebabkan disentri, yang satu ini menyebabkan gigi dan gusi atau gingivalis. Nah, yang Entamoeba coli ini menyebabkan diare atau biasa disingkat dengan E. coli, E. gingivitis, E. dysentriae, E. histolytica, gitu ya. Oke, sisanya kamu silakan baca, ada di PDF yang sudah saya berikan di Google Classroom, gitu. Oke, tambahan dari manfaat yang menguntungkan untuk protista itu sendiri, saya coba tulis di sini. Ya, itu ada sebagai dekomposer selain yang tadi di PDF ya. Dekomposer ya. Kemudian yang kedua, membantu berbagai proses pencernaan, Selanjutnya yang ketiga, sebagai sumber bahan makanan. Ini maklum ya pakai mau soalnya. Oke, selanjutnya bisa juga yang merugikannya itu adalah ini menguntungkan sebagai indikator, ini menguntungkan juga ya, sebagai indikator pencemaran air. Jadi indikator itu maksudnya tandanya ya. Jadi kalau misalnya ada hewan ini, oh berarti dia belum tercemar airnya. Tetapi kalau misalnya hewannya tidak ada, kemudian airnya terlihat keruh, berarti itu ada indikator pencemaran air seperti itu. Jadi kita bisa membedakan kalau airnya itu tercemar atau tidak melalui salah satu yang protista ini. Seperti itu. Oke, ini adalah penjelasan video yang protista, yang monera juga sudah, protista sudah. Terima kasih. Silakan kalian pelajari. Mudah-mudahan nilai PAS-nya bagus. Ya, semangat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.